Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Di langit di atas hutan purba yang lebat, binatang terbang besar dengan berbagai bentuk dan ukuran terbang melewatinya. Di atas mereka adalah ras asing berleher panjang berkulit hijau yang terbang menuju pusat hutan. Seorang pria parubaya dengan penampilan kayu bercampur di antara ras asing ini sebagai manusia, dan dia agak mencolok. Pria itu tidak lain adalah Han Li, yang telah kembali ke ras bintang tenang dengan ras leher siang. Tan Shi mengendarai rusa hitam dengan sayap di punggungnya, dan Noifan mengendarai elang salju berbulu putih. Mereka terbang secara diagonal ke bawah dan mendarat di area terbuka di tengah hutan. Han Li mengendarai mamut abu-abu dengan telinga sebesar sayap, dan dia serta anggota ras leher siang lainnya turun sedikit di belakangnya. Setelah mendarat, Han Li melihat sekeliling dan melihat ada banyak bangunan semi bawah tanah di atas lereng yang tersembunyi di hutan lebat. Mereka tersebar dengan padat di antara pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dan berpadu secara harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Namun, sebagian besar bangunan ini sudah rusak. Beberapa setengah runtuh, dan beberapa telah diratakan seluruhnya. Ada juga mayat ras asing yang mengerikan tersebar di sekitarnya. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah kurcaci berkulit abu-abu yang kecil dan berkembang dengan baik. Kepala mereka agak besar, dan fitur wajah mereka hampir sama dengan manusia. Hanya saja mata, hidung, dan mulut mereka terjepit, dan mereka terlihat sedikit canggung. Selain itu, ada juga banyak mayat ras leher siang berkulit hijau, dan banyak mayat binatang iblis berserakan. Sebagian besar telah digigit hingga tidak bisa dikenali oleh serangga roh, dan itu tak tertahankan untuk dilihat. Setelah memeriksa sekeliling seluruh bangunan, ekspresi semua anggota ras leher siang menjadi sangat jelek. Ada api kemarahan yang membara di mata mereka. Tidak lama kemudian, Han Li melihat Tan Shi berjalan keluar dari belakang sebuah rumah kecil di atas lereng, membawa mayat tua anggota ras leher siang. Dia tampak tertekan. Dia melihat wajah mayat itu lagi dan menyadari bahwa itu 70% mirip dengan Tan Shi. Dia mengerti bahwa ini kemungkinan besar adalah ayah Tan Shi, pemimpin ras leher siang. Ketika Noifan melihat ini, dia berjalan maju. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan membungkuk ke mayat di pelukan Tan Shi. Dia kemudian menepuk pundak Tan Shi dan mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Wildlands. Setelah mempelajari bahasa Savage dari Pixiu Xiaobai di sepanjang jalan, Han Li sekarang dapat secara kasar memahami kata-kata Noifan. Dia tahu bahwa itu adalah sesuatu di sepanjang baris, orang mati telah pergi, tahan kesedihanmu dan terimalah perubahan hidup. Setelah ekspresi Tan Shi kembali normal, dia mengeluarkan tulang hitam panjang yang sehalus batu giok dari lengan ayahnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, mengeluarkan tangisan sedih. Anggota klan leher siang lainnya segera mengelilinginya, juga berteriak. Noifan keluar dari kerumunan dan berdiri di samping Han Li. Ayah Tan Shi tewas dalam pertempuran. Dia akan menjadi kepala suku yang baru, katanya pelan. Nada suaranya sedikit lelah. Sepertinya para orc berada dalam situasi yang buruk, kata Han Li. Sejak kita mengalahkan ras serangga dalam perang jutaan tahun yang lalu, kita para orc telah hidup terlalu nyaman. Meskipun kita selalu mengirim orang untuk mengikuti pergerakan ras serangga dengan cermat, ras serangga telah merencanakan ini sejak lama. Selain itu, tidak ada tanda-tanda sebelumnya, jadi kali ini kami tidak siap. Namun, Raja Roh sejati yang kita sembah pasti jauh lebih kuat dari roh serangga mereka. Ketika kita semua bersatu dan mengundang tubuh asli Raja keluar, itulah saatnya ras serangga dihancurkan, kata Noifan dengan nada tegas. Saya harap begitu. Seberapa jauh kita dari suku bintang Serene Anda? Han Li tidak terlalu tertarik dengan ini, jadi dia mengganti topik dan bertanya.
Menurut kecepatan kami saat ini, kami akan dapat kembali ke suku paling lama dalam 3 bulan, kata Noifan setelah jeda singkat. Ketika Han Li mendengar ini, dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah upacara sederhana namun hikmat, suku Leher Siang mengumpulkan mayat anggota suku mereka dan anggota suku Kongling, dan berangkat lagi. Setelah meninggalkan pemukiman suku Kong Spirit, kecepatan kelompok itu meningkat secara signifikan, seolah-olah mereka telah memasuki wilayah yang sepenuhnya dikendalikan oleh suku binatang. Selain sesekali hewan kuat yang harus mereka hindari, mereka terbang dengan kecepatan penuh. Selama periode ini, Han Li terus mempelajari bahasa hutan purba dari White Jade Pixius sambil diam-diam mengamati medan di sepanjang jalan, dan menggambarnya ke dalam peta yang telah dia buat sebelumnya. Nyatanya, peta yang dia beli di kota Elemental Desolation pada dasarnya tidak berguna di sini. Meskipun peta yang diberikan Jiao San masih berguna, tidak ada persimpangan dengan jalan yang dia lalui saat ini. Itu hanya bisa digunakan untuk menentukan arah umum. Setelah 2,5 bulan, Han Li dan suku Leher Siang akhirnya melewati hutan lebat. Selama periode ini, meskipun suku Leher Siang cukup akrab dengan hutan dan menghindari banyak roh sejati yang kuat yang menduduki daerah tersebut, mereka masih disergap dan dibunuh beberapa kali oleh suku serangga yang muncul entah dari mana. Han Li masih tidak berbuat banyak, dan pada dasarnya menyerahkannya pada Jin Tong dan Pixiu Xiao Bai untuk ditangani. Pengalaman ini secara bertahap mengurangi permusuhan dan kewaspadaan suku Leher Siang terhadap Han Li. Han Li juga mengambil kesempatan untuk mempelajari beberapa anekdot tentang hutan purba dari Noifan dan Tanshi. Saat ini, mereka tiba di depan ngarai besar. Ini adalah habitat dari Serene Star Tribe, Dark Star Canyon. Meskipun Han Li sudah tahu bahwa suku bintang Serene adalah salah satu suku terkuat dari suku Orc, dia masih terkejut dengan pemandangan di depannya ketika dia tiba. Sejauh mata memandang, ada pegunungan megah yang membentang puluhan ribu mil di depannya. Di tengah hamparan hijau yang luas, ada jurang putih besar yang tampak seperti luka di tubuh binatang buas raksasa. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Di pintu masuk ngarai putih berdiri celah batu putih yang sangat besar. Di atasnya berdiri banyak menara pengawas dan bendera berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti kastil putih besar. Seluruh kastil tingginya lebih dari 10.000 kaki, hampir setinggi kedua sisi ngarai. Tidak ada gerbang resmi, hanya 3 gerbang besar yang tingginya lebih dari 6.000 kaki di tengah kastil. Ada pagar logam hitam di tengah gerbang. Di tengah gerbang, ada sungai besar dan ganas yang mengalir melewatinya. Beberapa air hijau keruh melonjak keluar darinya, membuat raungan menggelegar. Ketika mereka tiba di luar kastil, Noifan melepas jubah abu-abu yang dia kenakan, memperlihatkan tubuh montok. Ditambah dengan fakta bahwa dia mengenakan pakaian yang minim dan ketat, darah orang-orang dari suku Leher Siang mulai mendidih. Namun, mereka tidak berani menatap terlalu lama. Han Li memeriksa tubuhnya dan sedikit kejutan melintas di matanya. Dia menemukan bahwa aura Noifan telah terhalang oleh jubah abu-abu, tetapi dia tidak dapat mendeteksi bahwa aura Noifan telah mencapai tahap akhir tubuh abadi. Tampaknya di hutan purba yang jauh dari alam abadi ini, harus ada beberapa teknik pemurnian khusus dan metode pembatasan. Namun, tampaknya hanya beberapa suku kuat yang mampu memiliki penyulingan seperti itu. Sementara dia berpikir, lusinan sosok terbang keluar dari dalam kastil, bergandengan tangan. Orang-orang ini terlihat mirip dengan Noifan. Mereka semua memiliki kulit biru muda dan telinga runcing panjang. Mereka jelas berasal dari suku bintang Serene. Ada pria dan wanita di antaranya. Laki-laki umumnya lebih tinggi, dan ada beberapa pola yang lebih gelap di tubuhnya. Namun, mereka tidak terlihat kuat. Semuanya tampan, tetapi terlihat sedikit feminin. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria paruh baya dengan tongkat giok hijau di tangannya.
Penampilannya mirip dengan Noifan. Rambut panjang biru mudanya diikat ke belakang, dan dia mengenakan jubah krem. Noifan, pria itu memanggil dengan keras sebelum dia mencapai Noifan. Ayah. Noifan memanggil dengan gembira, dan buru-buru pergi untuk menyambutnya. Suku leher siang dan Hanli melayang sedikit lebih jauh, dan tidak segera mengikuti. Hanli tidak memiliki banyak masalah dengan bahasa alam liar. Hanya saja dia jarang berkomunikasi dengan orang, sehingga masih sulit baginya untuk berbicara. Pria yang merupakan pemimpin suku bintang Serene membelai rambut putrinya dan berkata, "Ini semua salahku. Aku membuatmu menderita. Senang kamu kembali dengan selamat. Senang kamu kembali dengan selamat." Noifan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku ingin pergi kali ini. Bukan salah ayah. Untungnya, kami telah menyatukan suku-suku di utara, dan mereka memutuskan untuk berkumpul di Dark Star Canyon kami. Saya percaya bahwa kita akan segera dapat mengumpulkan semua kekuatan ras binatang. Kamu melakukannya dengan baik. Dalam 10 hari terakhir, ada suku yang bermigrasi ke sini. Namun, mereka membawa kabar bahwa suku leher siang dan suku Kongling diserang." Pria berjubah putih itu mengangguk dan bertanya, "Kamu tidak bertemu mereka, kan?" "Ketika saya berada di suku leher siang, suku Katak Kelabu, suku Kalajengking Hijau, dan suku lainnya bergabung untuk menyerang kami. Pemimpin suku leher siang, Tanka, memimpin orang-orangnya ke suku Kongling, dan memimpin sebagian besar pengejar pergi. Saya melarikan diri ke Bukit Luming bersama suku leher siang lainnya, tetapi suku Katak Kelabu mengejar kami. Untungnya, kami bertemu Senior Li, dan dia membunuh suku Katak Kelabu," kata Noifan, dan kemudian menatap Hanli. Pria berjubah putih itu ketakutan ketika mendengar ini. Dia bahkan merasa lebih menyesal telah menempatkan putrinya dalam bahaya. Ketika dia mendengar bahwa Hanli yang membunuh suku Kodok Kelabu, dia menoleh, dan matanya menyipit. Umat manusia, bukan hanya dia, tapi hampir semua orang dari suku bintang Serene menunjukkan emosi yang sama saat melihat Hanli. Karena orang-orang dari suku bintang tenang dan umat manusia memiliki banyak kesamaan, Hanli dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah semacam rasa jijik dan kewaspadaan dari lubuk hati mereka. Noifan melihat ini dan segera menambahkan, "Ayah, Senior Li juga yang mengawal kami sampai kami bisa kembali ke suku dengan selamat." Mendengar ini, ekspresi pria berjubah putih itu sedikit rileks, dan dia memimpin orang-orang untuk terbang menuju Hanli dan yang lainnya. "Terima kasih, Kakak Li, karena telah menyelamatkan kami dan mengantar Noifan kembali ke sukunya. Apa yang kamu inginkan sebagai hadiah? Katakan saja padaku." Pria berjubah putih itu tidak menggunakan etiket kesukuan, tetapi sedikit menangkupkan tangannya ke arah Hanli, dan berkata dalam bahasa wilayah manusia. Hanli mengangkat alisnya dan mencibir di dalam hatinya. "Tidak perlu bersikap sopan, pemimpin klan. Putrimu sudah memberitahuku tentang hadiahnya," kata Hanli dengan acuh tak acuh. Pria berjubah putih itu sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat putrinya dengan bingung. Bibir Noifan bergerak sedikit, dan dia memberitahu ayahnya segalanya tentang peta yang telah dia setujui untuk diberikan sebelumnya melalui transmisi suara. Kerutan pria berjubah putih itu semakin dalam ketika dia mendengar ini. Dia berkata kepada Hanli, "Rekan Li, putriku masih muda dan belum memikirkan semuanya dengan baik. Itu sebabnya dia membuat janji seperti itu. Meskipun suku Serene Chen adalah suku besar, kami hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan suku lain di alam liar. Saya khawatir kami tidak memiliki kekuatan untuk mengumpulkan peta semua suku. Harap sebutkan kondisi lain. Saya tahu sedikit tentang aturan umat manusia, dan saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Aku bukan pemburu, dan aku tidak berniat menjadi mata-mata. Aku meminta peta agar aku bisa melintasi dunia liar dan pergi ke wilayah langit lain."
Jadi Anda tidak perlu menandai lokasi spesifik suku Anda di peta yang Anda berikan kepada saya. Anda hanya perlu menandai medan dan distribusi binatang buas, kata Han Li perlahan kepada pria berjubah putih itu. Mendengar ini, Nuo Qinglin merenung sejenak dan tidak langsung berbicara. Nuo Yifan berjalan ke arahnya dan berbicara dengannya secara rahasia. Kerutan pria itu sedikit mereda, dan dia mengangguk perlahan. Jika itu masalahnya, maka tolong tinggallah dengan suku Serene Chen selama beberapa hari. Suku-suku lain dari ras binatang akan berkumpul di Dark Star Canyon dalam beberapa hari, dan saya akan mencoba mengumpulkan peta untuk Anda. Nuo Qinglin melihat ke atas dan ke bawah ke arah Han Li, tetapi dia masih tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasinya. Kalau begitu aku harus menyusahkanmu. Han Li mengangguk. Dia telah mengamati Nuo Qinglin saat dia berbicara dengannya, dan dia menemukan bahwa orang ini sepertinya sengaja menyembunyikan auranya. Dia memperkirakan bahwa tingkat kultivasinya hampir sama dengan kultivator manusia Dewa Emas tahap awal. Namun, menurut situasi ras asing ini yang mengendalikan binatang buas mereka untuk bertarung, kecakapan pertempuran mereka yang sebenarnya seharusnya meningkat setengah level lagi. Adapun anggota Serene Chen klan lainnya yang mengikuti di belakangnya, aura mereka kira-kira berada di antara Dewa Sempurna tahap menengah dan Dewa Emas tahap awal, dan kebanyakan berada di alam Dewa Sempurna. Nuo Qinglin mengangguk ke arah Han Li sebelum beralih ke Tan Ze dengan ekspresi serius. Tan Shi, klan Serene Chen tidak akan pernah melupakan kebaikan klan Anda dalam mengawal Ivan. Setelah kami memusnahkan klan serangga, kami pasti akan membantu Anda kembali ke tempat Anda tinggal dan berkembang selama beberapa generasi. Kami akan membangun rumah baru sehingga klan Xiang Chen bisa mendapatkan kembali kejayaannya dan menjadi lebih makmur. Terima kasih, Patriark. Tan Se memiliki ekspresi bersyukur di wajahnya saat dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan membungkuk. Sebelum itu, anggota suku leher siang dapat memperlakukan ngarai bintang gelap sebagai rumahmu. Nuo Qinglin sedikit mengangguk dan melanjutkan. Tan Shi dan anggota klan leher siang, lainnya bahkan lebih berterima kasih saat mereka membungkuk dan berterima kasih padanya. Selanjutnya, di bawah pimpinan Nuo Qinglin, Han Li dan yang lainnya terbang melewati kastil besar di pintu masuk ngarai dan masuk ke ngarai. Saat terbang melewati kastil, Han Li melihat ada binatang eksotis yang tampak seperti kadal raksasa dengan sayap di punggungnya di belakang menara pengawas di kastil. Sisik di tubuhnya memantulkan cahaya gelap. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semua kedengkian dari binatang eksotis ini ditujukan kepadanya, seorang manusia. Setelah melewati kastil di pintu masuk ngarai, Dark Star Canyon yang dalam dan lebar mengungkapkan penampilan aslinya kepada Han Li. Dia melihat semburan hijau yang lebarnya lebih dari 1000 kaki mengalir dari tengah ngarai. Suara itu seperti guntur yang menggelinding, dan memiliki aura yang agung. Saat sungai di kedua sisi sungai mengalir, ada bebatuan dan tebing di mana-mana. Di tebing yang lebih tinggi di kedua sisi sungai, ada gua berlubang dengan berbagai ukuran dan bentuk, dan ada jalan papan yang tertanam di dinding gunung, membentuk bangunan yang besar dan kompleks. Apalagi gua-gua ini tidak sederhana dan kasar. Sebaliknya, bagian luar gua diukir dengan atap, pilar dan pagar, dan ada berbagai macam pintu kayu bulat atau persegi. Pola bunga dan burung sangat indah, dan cukup unik. Di sekitar gua-gua ini, ada tanaman rambat hijau dan anggrek yang berkerumun di sekelilingnya. Itu tampak seperti negeri dongeng. Jika hutan tempat tinggal suku Kongling adalah sebuah desa kecil, maka ngarai bintang gelap tempat tinggal klan Serene Chen adalah tempat ramai yang sebanding dengan ibu kota di dunia manusia. Dark Star Canyon berkelok-kelok di sepanjang sungai Dark Star. Semakin dalam mereka pergi, Han Li semakin terkejut. Bangunan besar seperti altar mulai muncul di tebing sekitarnya, dan ada sedikit fluktuasi formasi. Han Li tahu bahwa identitasnya sensitif,
dan karena mempertimbangkan etiket dan aspek lainnya, dia hanya dengan santai melihat-lihat di sepanjang jalan, dan tidak dengan sengaja mengamati distribusi bangunan di seluruh ngarai, juga tidak menggunakan terlalu banyak indera ilahinya. Nuo Qinglin, yang diam-diam mengamati sepanjang jalan, sedikit mengangguk, dan menunjukkan ekspresi yang sedikit puas. Saat mendekati tengah ngarai, mereka sampai di puncak tebing yang relatif datar. Nuo Qinglin berhenti, berbalik, dan berkata kepada Han Li, lingkungan di sini cukup sepi. Kamu bisa beristirahat di sini selama beberapa hari, rekan Li. Han Li melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada orang-orang suku Serene Chen yang tinggal di sekitar sini. Meskipun tidak terlalu dekat, sangat nyaman bagi mereka untuk memantau atau mengelilingi tempat ini. Dia kemudian tersenyum dan berkata, terima kasih. Nuo Qinglin tidak berhenti, dan segera memimpin yang lain terbang lebih dalam ke ngarai. Nuo Yifan ragu sejenak, dan tidak segera mengikuti. Sebagai gantinya, dia datang ke sisi Han Li dan berkata dengan nada yang sedikit menyesal, Senior Li, identitasmu istimewa, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Ada satu hal yang saya tidak mengerti. Mengapa Anda tidak memiliki dendam terhadap ras manusia seperti orang lain dari ras yang sama? Han Li bertanya sambil tersenyum. Nuo Yifan ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan, ini, sejujurnya, mendiang ibu saya berasal dari ras manusia, dan setengah dari darah ras manusia mengalir melalui pembuluh darah saya. Han Li mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mereka berdua berpisah, Han Li pertama-tama melihat sekeliling dengan kilatan cahaya biru di matanya. Kemudian, dia mendarat di tebing dengan goyangan tubuhnya, dan berjalan menuju gua di tebing. Dia mendorong dua pintu batu gua yang berat, dan bau debu tua segera keluar. Han Li sedikit mengernyit, dan melambaikan lengan bajunya ke udara 2 kali. Hembusan angin segera keluar dari lengan bajunya, dan menyapu debu di ruangan keluar dari gua. Kemudian, di dalam gua yang sudah lama tidak dihuni, cahaya dinding menyala satu demi satu, memancarkan bau mus yang samar, dan menerangi seluruh ruangan batu. Setelah melihat-lihat, Han Li menemukan bahwa area gua itu tidak terlalu besar. Itu dibagi menjadi 2 kamar, yang hanya sedikit lebih besar dari rumah biasa. Hanya ada meja batu dan kursi batu di ruang luar, dan tempat tidur batu di ruang dalam. Perabotannya sangat sederhana. Setelah menutup pintu batu, Han Li mengeluarkan beberapa bendera formasi dan pelat formasi, dan mulai memasangnya di dalam gua. Setelah sekitar setengah jam, formasi yang menyembunyikan fluktuasi kekuatan spiritual terbentuk. Baru pada saat itulah Han Li duduk bersila di atas ranjang batu, dan mengangkat tangannya untuk mengetuk ringan cincin kumbang di jarinya. Cincin itu menyala dengan cahaya keemasan, dan dalam sekejap, itu berubah kembali menjadi bentuk manusia, dan mendarat di samping Han Li. Jin Tong, untuk sementara waktu saya akan mengasingkan diri untuk melihat apakah saya dapat meningkatkan kultivasi saya. Selama periode ini, saya membutuhkan Anda dan Xiao Bai untuk melindungi saya, kata Han Li kepada Jin Tong. Paman, mengapa kamu tiba-tiba ingin mengasingkan diri? Jin Tong bertanya dengan bingung. Saya telah berlarian di alam liar akhir-akhir ini, dan saya telah bertemu terlalu banyak binatang buas yang kuat. Meskipun saya masih akan dikelilingi oleh ras asing di suku Serene Chen, itu akan lebih aman daripada di luar. Sekarang, saya harus waspada di masa damai. Pengadilan surgawi tidak akan menyerah untuk memburu saya, dan hutan belantara jauh lebih berbahaya daripada yang saya bayangkan. Hanya dengan meningkatkan kekuatan saya sebanyak mungkin saya dapat terus bertahan, kata Han Li perlahan. Paman, jangan banyak bicara. Jangan khawatir dan mengasingkan diri. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa mengganggu Anda. Jin Tong berkata sambil menepuk dadanya. Senyum muncul di wajah Han Li.
Dia mengeluarkan kantong penyimpanan dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Jintong, sambil berkata, ada persediaan di sini. Makanlah dengan hemat. Baiklah. Jintong mengambil kantong penyimpanan dan berjalan keluar dari ruang dalam sambil tersenyum. Dia melompat ke meja batu di ruang luar, duduk bersila, dan memeriksa kantong penyimpanan seperti orang kikir. Bos, jangan lupakan aku. Giok putih Pisiu melompat turun dari punggung Han Li dan berlari ke sisi Jintong. Itu menggesek Jintong seperti anjing putih kecil, tetapi Jintong menamparnya dengan pandangan jijik. Han Li melihat ini dan tersenyum. Dia perlahan mengalihkan pandangannya, dan dengan lambaian tangannya, dia mengaktifkan formasi untuk sementara mengisolasi ruang dalam. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya, dan dua slip batu giok dan sebuah buku kuno berwarna kuning muncul di telapak tangannya. Dua slip batu giok dan buku kuno itu tidak lain adalah teknik kultivasi waktu dari 3 sekte utama alam surgawi beku utara, teknik ramalan air 4 musim, kitab suci reinkarnasi kata sejati, dan buku bintang ilusi. Dia telah membaca ketiga teknik kultivasi ini dari awal hingga akhir dalam perjalanan ke sini, dan dia samar-samar merasa bahwa sepertinya ada semacam hubungan internal antara ketiganya, tetapi dia sedang sibuk saat itu, jadi hanya bisa menundanya. Hari ini, dia memutuskan untuk membandingkannya untuk melihat apakah dia dapat memverifikasi satu sama lain untuk membantunya meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Di antara 3 teknik kultivasi, yang paling dikenal Han Li adalah kitab suci reinkarnasi kata sejati. Dia sudah memperoleh 6 tingkat teknik kultivasi ini, dan karena botol langit, dia bisa mengolahnya dengan cukup baik. Meskipun dia belum mengembangkan 2 teknik kultivasi lainnya, dengan dasar kitab suci reinkarnasi kata sejati dan pemahamannya tentang kekuatan hukum waktu, dia percaya bahwa dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha.